makhrajnya mesti belum tapi berapa ayat pulang ke rumah, Bu, piye? Ngaji le? Iya Bu. Diajari apa? Surat Al-Fatihah. Coba aku tak ngrungokke. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kecil. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Isi kan nasta'in. Ya loh, cah cilik kadang gitu. Ya Allah le. Wis sakmono tok Bu. Sisone sesuk. Wis ora apa-apa. Urung ngapal separuh, iya. Itu di malam harinya saking ibunya ini seneng ya. Wah, anakku iso ngaji. Bukan iso ngaji moco tapi bisa ngucapkan itu. Malam harinya ngimpi ketemu almarhum suaminya. Nah, ini kejadian betul. Orangnya masih hidup, tidak boleh diceritakan, jangan. Cukup kita ceritakan ini aja. Ilah suaminya bilang, istriku matur suwun, jazakallah khair, terima kasih banyak dirawat anak kita nggih. Loh kenapa? Aku mulai malam pertama dikubur, ya Allah ujian buat aku disiksa sama Allah, aku tidak merhatikan kamu, tidak merhatikan anak. Begitu anakku bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, azab diangkat sama Allah. Anak itu bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, diangkat azab. Jadi anakku itu bisa baca Al-Quran yang ngasih syafaat buat aku. Wes diajari sing tenanan anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa nafa' wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية على كلمة صالحة جامعة شاملة من جميع خيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى من أسلافنا مشايخنا علماؤنا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil kainat habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidi sadat wa khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi ahlil mayamini wal qadat. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma kama waffaqta ahlal khairil khair wa antahum alaih fawaffiqna wa iyyakum jami'an lil khair wa a'inna 'ala birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya rahimal masakin ويا ذا القوة المتين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Zayadi mata'anallahu bituli hayatih. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan sehat dan afiat, dan semoga pesantren ini senantiasa dianugerahi oleh Allah rahmat dan barakah, dan dikeluarkan darinya manusia-manusia yang bermanfaat untuk umat dunia sampai akhirat. Yang kita hormati pula Ibu Fatimah, semoga beliau diberi sehat afiat, panjangkan umurnya, dilindungi dari segala keburukan zahir dan batin. Para hadirin dan para hadirat, para tokoh masyarakat, para santri,
Wan dan santriwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kula diprank kali Ustaz Zayadi ini. Tadi saya berangkat, ya mungkin acara insya Allah jam 8:30 kita mulai. Saya berangkat jam 8 dari rumah, siapa tahu sampai sini sudah selesai. Ternyata saya nyampe baru mulai. Jadi kemungkinan kita insya Allah jam 11:30 selesai nggih. Kita hadir di majelis yang berkah ini, kita ambil sedikit nggih. Kita ambil sedikit waktu, kita ambil sedikit manfaat, karena kita sudah duduk, sudah kita melakukan satu amal yang lebih dari cukup, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah adalah sesuatu atau perkara yang akbar, yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dari namanya. Tidak ada yang lebih besar dari amal untuk menyebut namanya. Dan kita malam hari ini insya Allah menjadi hamba-hamba yang mendapatkan berkah zahir batin. Kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita bawa manfaatnya, kita bawa fadilahnya, kita bawa berkahnya, agar rumah kita seperti nikmatnya kita duduk di sini. Dan semoga rumah kita seperti berkahnya yang diturunkan di saat ini dan di tempat ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Okay. Ustaz niki sampun dibagi snack. Sampun. Makanya kok selak ke susu mau pulang wae ini. Kok sudah bawa snack ini, malah saya belum dapat snack. Nah, kita malam hari ini hadirin hadirat minta waktunya sedikit je. Betul napa-napa nggih? Nah, kalau minta waktunya sedikit berarti saya minta telinganya sama hatinya. Nggih. Supaya kita menjadi orang-orang yang alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Beruntung bagi hamba-hamba Allah yang memperhatikan apa yang telah disampaikan dan mengamalkan dari yang paling baik yang didengar. Semoga kita bangun dari tempat ini mendapatkan manfaatnya dan kita mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal. Nggih. Niku kok sampun pamit. Nggih. 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 Ampun nulari nggih. Ya. Yang kedua saya minta jangan ada yang angop ya. Sebab kalau sudah ada yang angop satu, Allahumma nular, nggih. Ya, kalau ada yang angop itu nulari, nggih. Nah, jadi kalau nanti saya lihat ada yang angop, ngapunten, saya suruh berdiri, nggih. Ya. Sebab angop itu virus yang lebih dahsyat dari corona. Kalau tidak percaya, jenengan kalau lihat TV ada yang angop, nanti ikut angop. Padahal baru lihat TV itu. Apalagi dep-depan sama yang angop, nggih. Nanti mohon sebentar saja kita manfaatkan kesempatan ini. Kita mau ngapa, Beb? Kita mau menghadirkan yang tadi kita mahalul qiyam. Tadi kenapa kita mahalul qiyam? Ada tamu yang datang? Enggak. Kita sedang mengundang Nabi kita Muhammad. Kalau kita berani mengundang beliau, ya konsekuensinya harus kita jamu dengan sebaik-baiknya. Jadi, kita aja kalau kedatangan tamu dari luar kota, kita berapa hari sibuk, wah noto ini, noto itu, pesen ini, pesen itu. Tak ngoten nggih. Ini ada tamu mulia mau datang, lama enggak pernah datang. Kita harus buat dia betul-betul kita hormati. Tak ngoten ya. Nah, kita ambil sedikit saat untuk kita bersama-sama, kita hormati yang tadi kita karenanya kita berdiri, nggih.
yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebentar lagi akan masuk di bulan yang kita akan setiap saat mahlul qiyam terus. Loh Beb, apa cukup apa hanya di bulan itu toh, apa di bulan lain kita enggak? Iya. Tetapi di bulan itu bulan di mana kegembiraan memuncak yang sudah ditunggu-tunggu datang, walaupun setiap hari beliau ada. Tetapi beda dengan orang-orang yang memang terpanggil, merasakan, mengerti bahwa di waktu atau event tertentu dia merasa itu hal yang beda, yang istimewa, maka dia akan mendapatkan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ambil kesempatan habis kita baca Ratibul Haddad. Ini Ratibul Haddad sangat luar biasa. Okay. Yang kita baca ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu manusia yang beliau mengatakan di dalam sebuah qasidahnya. Al-Habib Al-Haddad mengatakan apa? Sesungguhnya aku punya perhatian atau dapat perhatian khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu dapat perhatian khusus dari Kanjeng Nabi Muhammad. Orang kalau dapat perhatian secara umum, seperti contoh misalnya di satu kelas ada wali murid atau wali kelas, nggih, ngapunten. Wali kelas dia akan lihat mana di antara murid-murid tadi yang sangat-sangat dapat posisi di hati gurunya tadi. Syukur-syukur bisa semuanya sak kelas, lah ngoten. Tapi yang namanya keistimewaan itu pilihan dari Allah. Kalau pilihan berarti yang dipilih sedih karena diseleksi, lah ngoten toh. Kayak tukang itu kalau mau cari pasir yang halus pakai keranjang sekopi yang merongkol-merongkol kan ndak katut toh. Padahal gede loh. Tapi yang dicari bukan yang gede. Ya ndak? Orang sing lemu-lemu, ngapunten, bukan gitu ya maksudnya. Tapi yang dicari apa? Yang halus, yang terpilih, yang bersih. Lah ngoten, betul. Kayak kalau ibu-ibu kalau mau ngayak tepung, yang dicari yang mana? Yang lembut. Supaya apa? Rotinya tadi enak. Kualitasnya Nah, yang dipilih itu yang merengkel-merengkel diapakan? Ya tergantung. Kalau manfaat diolah lain, kalau tidak manfaat dibuang. Mudah-mudahan kita menjadi yang terpilih insyaallah. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, aku ini punya gacuk apa? Dapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada satu umat dapat perhatian khusus dari Nabi, maka dia telah mendapatkan syafaat di dunia sebelum di akhirat. Dan syafaat yang didapat di dunia bukan sebatas makna syafaat itu pertolongan, tidak. Tetapi beliau mendapatkan syafaat dan bisa memberikan syafaat berkat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kayak contohnya seorang dokter, dia sudah dapat surat legalisir, ini dokter sudah bisa buka praktek, ya toh. Nah, sebelum buka praktek kan harus melewati masa apa? Tugas. Sampai berapa tahun? Taruh di sana, taruh di situ, ya toh. Balik baru bisa buka. Kan gitu. Wah, ini bukan dari manusia pilihannya, tapi dari Rasul. Kalau sudah dari Rasul, ya berarti dari Allah. Maka beruntung kita yang kita alhamdulillah ditaruh di wadah, yang wadah itu kita nyambung kepada manusia yang dapat perhatian khusus dari Rasul Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Makanya ulama mengatakan nanti Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah umatnya yang terbanyak. Padahal ngapunten, ada yang pernah ketemu? Ada yang pernah ngimpi ya misalnya. Ada yang pernah
Alhamdulillah Beb, tidak tahu itu Ratibul Haddad buat saya, wah mandi untuk hidup saya. Kayak ndak enak kalau ndak setiap hari baca. Kayak kita ini nyesel sehari kalau ndak baca. Tidak tahu kok saya menemukan ini Ratib, ini bacaan ini luar biasa buat hidup, tidak seperti sebelumnya. Dan saya yakin ini kedepannya akan bukan menjanjikan, memberikan, sudah jelas itu ya berkahnya dunia apalagi di akhirat. Padahal ngapunten, kalau kita mau baca sedikit manakib sejarah riwayatnya Al-Habib Al-Haddad, itu beliau itu ketika di masa hidupnya muridnya itu bisa dihitung pakai jari. Beliau itu Al-Haddad itu maknanya apa? Kalau dalam bahasa menurut arti lugawinya, haddad itu maknanya tukang besi, pandai besi. Kita kalau ke pandai besi itu zaman dulu tuh kita ingat kalau bakar mau buat pacul, mau buat apa kan, ya pakai alat tiupnya itu ya zaman dulu. Sekarang kan sudah ada pakai gas, pakai listrik, tambah maju. Dulu saya masih ingat dulu masih kecil kalau di desa itu ada yang buat arit, ya toh, itu pakai sampai saya iseng ikutnya wangi sekali setengah jam kemeng kabeh, kapok besok. Ini orang setiap hari. Itu Haddad itu pandai besi. Tetapi beliau disebut Al-Haddad kenapa? Karena yang ikut jalan beliau, yang ngikuti cara-cara beliau, yang cinta kepada beliau, hatinya akan diatoskan, dikuatkan menjadi orang yang imannya tak akan tergoyahkan seperti besi. Sedangkan kalau kita mau tahu dulu muridnya bisa dihitung, dan beliau dari mulai kecil masih umur ya Allah belum ada mungkin 7 tahunan seperti dalam manakib sudah mendapatkan cobaan dari Allah, terkena penyakit cacar, yang cacar itu sampai ke mata sehingga membutakan mata beliau Al-Habib. Sampai ibunya bingung, aduh aku baru punya anak satu, kepingin anakku kita dadi wong gede, lah kok malah aku dikasih ujian. Lah apa nanti manfaatnya anak wis cilik buta, terus gimana coba? Akhirnya dibawa kepada satu orang soleh yang jadi gurunya beliau. Gurunya beliau adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang punya Ratib Al-Attas. Makanya kalau di pondok-pondok seperti di Yaman, di Hadramut tempat beliau, itu kalau santri sebelum baca Ratibul Haddad itu baca Ratibul Attas. Kenapa? Baca Ratib gurunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, setelah itu baru baca Ratibul Haddad. Kalau dari segi panjang pendeknya lebih panjang Ratibul Haddad, Ratibul Attas tidak begitu panjang. Tapi apa kata gurunya? Kalau wis tekoken kene bocah iki tak balikke dadi wong gede. Luar biasa. Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu umur masih belum balik sudah hafal Quran. Tidak baca kok. Dengan apa? As-sama' bil ghaib, dengarkan. Gurunya hafal. Bahkan dari umur masih belum balik, masih 10, sudah ngarang banyak karangan nasihat dalam bentuk qasidah, bait syair, sampai ketika syair itu dilihat gurunya, dilihat guru-gurunya, dia bilang ini tidak mungkin ada orang yang bisa buat ini kecuali dia selevel mufti. Siapa ini yang buat? Kalau buat Abdullah Al-Haddad. Anak kecil. Ya, berkat apa? Gurunya. Makanya ketika beliau di masa hidup ngajar itu murid-muridnya bisa dihitung. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang ngarang risalah jamiah yang kita baca fikihnya, itu sampai pernah ada satu orang dari Maroko, Maghrib, dengar katanya di Yaman ada orang besar, alim, soleh, amil luar biasa, mau tahu, namanya Al-Haddad. Datang ke Yaman, dicari di mana? Di Hadramut, dicari. Sampai dicari blusuk, melekutek, tanya orang, tidak ada yang kenal. Illa subhanallah masuk ke satu masjid, tanya, gal ada yang kenal Abdullah? Kenapa? Saya dari Maghrib mau tahu di mana? Masya Allah, dari Maroko Maghrib, ini orang alim, orang soleh. Tanya, diantarkan ke rumahnya, ya Allah, Habibullah. Begitu masuk
Dia melihat Al-Habib Abdullah Al-Haddad dari ujung rambut sampai kaki semuanya Al-Quran radhiyallahu anhu. Sampai beliau mengatakan, "Gal, ini gimana ini orang-orang di Tarim di Hadramut ini ada permata kok tidak ada yang mau ke sini. Saya mau buat pengumuman di masjid, ben orang ini semuanya ngaji sama satu muridnya. Kita tidak butuh kayak gitu. Kalau butuh kita sudah orang pertama yang buat iklan. Tapi jangan bilang siapa belum. Kenapa? Kalau kita cerita kepada orang-orang tentang beliau, nanti kita tidak bisa duduk depan lagi dipek wong akeh. Wis menengo. Oh ngono ya, iya. Wis jenengan pulang balik sana ke Maroko sana. Sampai saking tidak diketahuinya beliau, ada satu orang di Tarim itu punya lading wis ketul kabeh. Mbok ada 5 apa berapa gitu, 6 lading itu. Nyuruh muridnya, "Leh, ini tolong bawakan ke Haddad sana. Haddad tukang." Oh ya, dibungkus, digawa ke rumahnya Habib Abdullah Haddad. Al-Haddad dipikir tukang besi tuh, ke rumahnya. "Assalamualaikum." "Salam." Abdullah Haddad keluar. Siapa? Kalau saya. Siapa Ben? Oh ya, Abah kirim salam. Ini suruh ngelandepkan lading. Keliru, tekone ke rumahnya Habib Abdullah Haddad. Dipikir fahamnya Al-Haddad itu tukang besi. Padahal ini beliau salah alamat. Tapi namanya orang soleh. Oh nggih, pon bawa sini mawon. Nanti tak landepkennya lading-ladingnya bapaknya. Oh ya. Pulang ke rumah ketemu bapaknya. Gimana sudah? Sudah, Pak. Kapan jadinya? Nggak ngabari nanti. Loh, lah kamu bawa kemana? Katanya ke Al-Haddad. Al-Haddad yang mana? Habib Abdullah. Astagfirullahaladzim. Wisin. Balik bapak gua bocah di gua dijewer. Habib minta maaf. Anakku ini tidak ngerti. Mana lading? Usah ampun, sudah tak bawa ke Al-Haddad sing kuwi. Masyaallah. Adalah Habib Abdullah. Sampai di waktu misi umur kecilnya, Al-Habib Abdullah Haddad ini ngaji sama teman-temannya, itu suka diprank. Jadi ngeprank ini dari zaman dulu sudah ada. Dari zaman Rasulullah ada sahabat yang suka ngeprank, ada. Nggih. Tapi itu dicintai sama Kanjeng Nabi. Kalau kita beda, ngeprank orang hati-hati. Kok diprank ganti kalau malaikat. Fulan bin Fulan masuk surga, tapi bohong ya. Wes ngadep surga balik ke. Kita ini enggak boleh ngeprank. Ya. Ini ada teman-temannya Habib Abdullah Haddad itu suka ngeprank. Ngepranknya gimana? Kan beliau kan basir. Basir itu apa? Enggak melihat dari kecil. Nanti ayo salat. Abdullah, ayo salat. Ayo. Makmum. Allah, ada yang komat. Aku adepno kiblat po. Didepke tembok sama temennya. Jadi cilik itu sudah diprank. Akhirnya didepke tembok. Diem. Coba aku diarahno kiblat po. Loh wes kamu sudah ngadep kiblat. Enggak. Wes toh. Enggak. Kalian enggak ngadepkan aku kiblat. Kenapa? Aku enggak kelihatan Ka'bah. Masya Allah. Masih kecil sudah. Kenapa? Hatinya bersih. Nggih. Hatinya bersih. Kita ini sekarang di rumah. Orang dulu, ngapunten nggih. Orang dulu tuh zaman-zaman mungkin tahun 70, 60. Itu kalau mau ngelitis, mau buat aneh-aneh keluar dari desanya. Izin ketahuan orang. Betul enggak? Mengapa gitu di desanya, di kampungnya izin keluar. Sekarang enggak perlu, di rumah kita bisa datangkan maksiat. Naudzubillah. Makanya Al-Habib Abu Bakar Gresik ya, bin Muhammad bin Umar As-Segaf itu kutub itu punya satu anak Al-Habib Syekh sudah meninggal. Itu Al-Habib Syekh oleh ayahnya dibutakan setahun. Ben ngajine tenanan. Ya terus buta setahun itu piye? Ya jadi kalau pas baca kitab ini melek. Tapi begitu rampung enggak ketok apa-apa. Setahun. Biar apa?
biar matanya dipakai khusus untuk ilmu, tidak dipakai untuk macam-macam. Al-Imam Syafi'i, kita tahu Imam Syafi'i nggih? Imam Syafi'i itu terkenal umur 10 tahun, kita ada bahas sebelumnya. Umur 10 tahun itu sudah menghafalkan kitab gurunya Imam Malik, namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab hadis pertama. Belum ada Sahih Bukhari. Jadi Al-Muwatta. Nggih. Sahih Bukhari belum ada, belum lahir Imam Bukhari. Imam Bukhari itu setelah Imam Syafi'i. Jadi kitab hadis yang pertama itu Al-Muwatta namanya. Itu tebelnya lebih dari Al-Qur'an 2 kali. Itu umur 10 tahun sudah di luar kepalanya Imam Syafi'i. 10 tahun. Saiki 10 tahun sih ngoyak-ngoyak layangan. Betul? Enggak usah bawa HP. Karena sudah mesti yo ya. Iku ngoyak layangan 10 tahun ora dhewe, bapaknya melu ngoyak. Saya ini kadang umet, padahal itu ya nikmat ya ngoyak layangan nih. Oh dipikir, ya Allah layangan dioyak tukuen, beli ya Allah berapa tuh ngoyak-ngoyak, ngono kesetrum bareng, wah apik. Naudzubillah min dzalik. Manakib fulan meninggalnya dalam keadaan ngoyak layangan kesetrum, lucu. Genahnya meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan zikir, meninggal ketika membaca Al-Quran, meninggal ketika sedekah, meninggal ketika umroh. Iki ora meninggal ngoyak-ngoyak layangan. Iki manakibe sapa iki? Tak gitu. Hadal Imam Syafi'i, paham? Imam Syafi'i itu 10 tahun sudah hafal itu tadi. Setelah beberapa waktu berikutnya mengeluh kepada salah satu gurunya namanya Imam Waqi'. Ada Imam Waqi', salah satu gurunya Imam Syafi'i. Okay? Itu apa? Beliau Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil fa'alamani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yud. Ya, syuf. Imam Syafi'i bilang, kalau aku mengeluh kepada guruku Waqi'. Kenapa? Karena hafalanku mulai melemah. Ya Allah. Imam Syafi'i itu ngapunten, kalau ngafalkan, disebutkan ya, kalau ngafalkan, mau ngafalkan kitab gitu, yang sebelah kiri halaman berikutnya ditutup. Kenapa? Takut iki sik hafal sik. Gara-gara dilihat gini dok. Itu kayak foto matanya, cepret langsung hafal. Itu Imam Syafi'i. Itu misi ngeluh hafalannya kurang. Lah kalau beliau ngeluh hafalannya kurang, awake ke apa hafalannya? Ora hafal-hafal, muter terus ya. Itu kenapa? Anjurannya Imam Syafi'i dibilang sama gurunya, wahai Syafi'i, kalau kamu ingin hafalanmu bagus, kembali normal lagi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku dikasih petunjuk, tinggalkan maksiat. Ya Allah, maksiat apa yang dilakukan Imam Syafi'i itu? Seperti pendapatnya satu orang soleh, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perbuatan hasanat, perbuatan baik orang-orang abrar itu maksiat bagi orang-orang dekat sama Allah. Jadi ngapunten kalau kita misal sholat istiqomah, sholat jamaah, istiqomah, sholat ba'diyah, qobliyah, itu buat orang-orang muqarrab itu maksiat. Padahal taat. Kenapa? Karena ahli taat itu ibadahnya sudah lebih daripada itu. Masya Allah. Mestinya kita yang lebih butuh untuk apa? Tobat kepada Allah dari maksiat. Akhirnya Imam Syafi'i nurut, ninggalkan maksiatnya apa? Bayangkan maksiatnya, ada sebagian mengatakan Imam Syafi'i sempat warak lagi, warak maksiat. Ulama warak beda karo warak itu maksiat. Kenapa? Dadi nek kewarakan iku menghambat ilmu masuk. Nyambung nggih? Jadi ternyata mata ini tadi itu menjadi salah satu jalan untuk apa? Yaitu tadi ima kita dapat hidayah atau tertahan hidayah itu dengan kemaksiatan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dimaafkan kesalahan kita bangun dari tempat ini dapat rahmat dari Allah.
Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kembali tadi. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini adalah salah satu tokoh yang diberkahi ilmunya, diberkahi amalnya, diberkahi murid-muridnya. Ada ulama yang ulama itu ilmunya yang manfaat. Nggih, karena dia cuma bergerak di bidang ilmunya saja, ngajar, nggih. Ada ulama yang manfaatnya di muridnya, karena punya murid. Ada lagi ulama yang punya manfaat di kitabnya, jadi tidak punya murid, tidak ngajar, tapi ngarang kitab banyak, nggih. Tapi Al-Habib Abdullah Al-Haddad punya kitab, punya ilmu yang manfaat, dan punya murid komplit, nggih. Kita tahu salah satu kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad namanya An-Nasaihud Diniyah. Mungkin di pondok-pondok dibaca. Nasaih Diniyah itu julukannya Ihya kecil. Kalau Ihya Imam Al-Ghazali ada 4 jilid. Ya. Rubu'ul Ibadat, Rubu'ul Adat, Rubu'ul Munjiyat, Rubu'ul Muhlikat, atau Rubu'ul Muhlikat, Rubu'ul Munjiyat. Ada 4 jilid kitab Ihya Imam Ghazali. Itu diringkes jadi sak kitab tok oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Itu kitab Nasaih Diniyah itu, nggih, ada terjemahannya bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Afrika, ada bahasa Madura ada. Ini ada orang Madura ini. Mas Hasan mana? Ya, Muhammad Muhammad. Padahal mereka itu tidak pernah ketemu. Kita tidak pernah ketemu Habib Abdullah Haddad. Berarti itu apa? Ilmunya bermanfaat. Nah, pertanyaannya, ini khusus ibu-ibu, nggih. Bangga ndak orang tuanya Habib Abdullah Haddad tadi? Itu ibu sama ayahnya Habib Abdullah Haddad dikubur kayak sultan. Kipas-kipas tok. Orang-orang dikubur di barzah repot nunggu pahala amal ya. Ini mereka sudah pakai amal. Kenapa? Punya anak jariyahnya ndak mandek. Kita dikuburin jangan dikira kita ini nikmat. Loh, Nabi mengatakan tidak ada manusia siapapun, tidak mukmin, tidak kafir, kecuali akan merasakan himpitan kubur. Kecuali ada berapa? Para nabi dan beberapa orang. Salah satu di antaranya yang ditaruh di kubur tidak dapat himpitan, ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Fatimah bintu Asad. Ibu yang Sayyidina Ali namanya siapa? Fatimah juga. Jadi Fatimah itu bukan nama untuk putri beliau SAW saja. Ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib namanya Fatimah bintu Asad. Itu ngemong Kanjeng Nabi dari kecil. Suaminya siapa? Abu Thalib. Ngemong Kanjeng Nabi, ngerawat Kanjeng Nabi. Abu Thalib itu anaknya banyak. Nggih. Kanjeng Nabi ini yatim piatu. Ikut ibunya sebentar meninggal, ikut kakeknya meninggal. Akhirnya dimong sama Abu Thalib. Kenapa? Karena yang lainnya tidak mau ngomong. Yatim, orang itu apa-apa. Dimonglah sama Abu Thalib. Abu Thalib miskin, anaknya banyak. Nggih. Tetapi lihat ketika Nabi sudah dewasa, lihat Abu Thalib, hei pamanku, dulu kamu ngomong saya, sekarang tak mong siji anakmu. Siapa? Ali bin Abi. Padahal jatuhnya apa? Ponaan misan. Rasulullah itu sama Sayyidina Ali apa? Sepupu, ya enggak? Tapi jaraknya karena jauh wis dianggap koyo anake. Sehingga sampai dinikahkan oleh Nabi untuk putrinya Fatimah. Nah, itu ibunya Fatimah bintu Asad ketika meninggal, nggih, dikubur, sebelum jasadnya dimasukkan kubur, Rasulullah berhentikan, tolong jangan dimasukkan dulu, saya tak turun dulu ke kubur. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Nabi rebahan di dalam kubur, tidur sambil ngangkat tangan, ya Allah, sesungguhnya Fatimah bintu Asad ummi, ibuku, dan aku bersaksi bahwa dia adalah orang yang baik. Ya Allah, lapangkan kuburnya. Rampung, Nabi naik. Begitu Nabi naik ke atas, diturunkan, anak-anaknya ikut.
begitu diturunkan, diriwayatkan dalam hadits kalau tidak salah Sayyidina Kuthum atau salah satu dari saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu ketika meletakkan jasad ibunya Fatimah bintu Asad, begitu ditaruh di tanah, tek, dangak gini, demi Allah aku tidak melihat tempat atau dalamnya kubur itu ujungnya di mana. Pelong, berkat doanya Rasul SAW. Lapangkan kubur ini, begitu ditaruh jasad ini, dangak ini bukan tembok tanah, los. Saya tidak tahu ujungnya di mana. Berkat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh no, bangga ndak orang-orang kayak gini nih? Bangga. Jadi kalau ingin kita dapat amal jariah, tempat anak kita di tempat ilmu. Karena ilmu ndak akan ada habis. Harta 2 menit habis. Ngoyo kita punya harta entek buat rebutan warisan. Yo nek alhamdulillah disedekahkan. Nek ndak, PR-nya banyak di kubur itu. Jangan dikira serampung ini. Siapa yang bilang utang itu sampai di akhirat tidak bisa selesai? Iya enggak? Hutang itu tidak bisa selesai. Jangan dikira kalau utang sama Allah mesti dimaafkan. Hutang sama orang, oh minta maaf. Tidak bisa kalau tidak orangnya ngikhlaskan. Tapi kalau ilmu tidak ada habisnya. Ilmu karenanya Nabi SAW diutus, innama bu'ithu mu'alliman. Aku ini diutus sebagai orang yang membawa Jadi alangkah nikmatnya, pertanyaannya nggih, alangkah nikmatnya ibunya Al Habib Abdul Haddad dikubur. Jenengan bayangkan sampai malam ini Al Habib Abdul Haddad tidak mandek pahalanya, dari ujung alam sampai ujung alam tidak ada yang berhenti baca rotibnya. Bayangkan, kenal ndak, tahu ndak, tapi digerujuk sama Allah, pahala setiap satu orang baca rotib, yang baca rotib jutaan. Kipas-kipas tok, itu baru rotibnya tok Al-Habib Haddad. Belum dapat dari apa? Manfaat ilmunya, belum dapat dari manfaat kitab-kitabnya. Ya Allah. Makanya betul, para ulama-ulama itulah raja yang sesungguhnya di alam ini. Kalau raja dunia mati selesai. Tapi kalau mereka raja akhirat, namanya hidup, ilmunya hidup, warisannya hidup, pahalanya tidak putus. Alhamdulillah. Makanya kita yang masuk di wadah rotib ini, kita bersyukur karena insya Allah ini menjadi rantai yang nyambung nanti di hari kiamat kita dikumpulkan sama mereka. Cerita kecil ini, ada kejadian betul ini. Ada satu orang tua, suami istri, baru punya anak, baru umur ya mungkin tidak sampai, mungkin 3 tahun. Ya, 3 tahun lah, 3 tahun itu sudah bisa ngomong, walaupun belum playgroup ya, playgroup 3 atau 4 tahun ya, playgroup atau playground nih, terus pokoknya play ngono lah, ya, oh no. Illa subhanallah si bapaknya anak ini meninggal. Sedihnya kayak apa itu? Baru punya anak 1, anaknya baru umur 3 tahun, bapaknya meninggal. Ibunya ya Allah, wes harus ridho sudah sama Allah lah, terus gimana? Akhirnya mikir lagi, ya Allah, anakku umur sakmene durung iso ngaji. Digandeng, dibawa ke masjid terdekat untuk belajar TPA. Nggih. Dibawa ke sana, Ustaz, ngapunten titik-titik nggih, iki niki yatim. Masya Allah, Ustadznya paham. Nggih, pun. Hari pertama di TPA anak ini pulang sudah bisa baca hafal surat Al-Fatihah walaupun tidak rampung. Makanya Al-Quran itu hebatnya apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal, kami telah mudahkan Al-Quran lidzikri untuk diingat. Berapa banyak yang hafalkan Quran tidak pakai baca, saking gampangnya. Ya toh, tidak usah jauh-jauh. Awak iki nek yasinan wis apal, apal apa ngapalke ora, sering hadir maksudnya ya. Walaupun mulai gawa berkat sing tahlilan, apa iki proyek apa iki? Ya wis yo. Ulang bawa berkat ya. Gampang dihafalkan. Illa si anak ini bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, walaupun belum lafadznya belum fasih betul anak-anak. Ya. Makhrajnya masih belum tapi berapa ayat. Pulang ke rumah, Bu, piye? Ngaji le. Iya, Bu. Diajari apa?
surat Al-Fatihah. Coba-coba aku tak ngrungokke. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kecil. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Isi kan nasta'in. Ya toh, cah cilik kadang gitu. Ya. Ya Allah le. Wis sakmono tok, Bu. Sisone sesuk. Wis ora apa-apa. Durung ngapal separuh, iya. Itu di malam harinya saking ibunya ini seneng ya. Wah, anakku iso ngaji. Bukan iso ngaji moco tapi bisa ngucapkan itu. Malam harinya ngimpi ketemu almarhum suaminya. Nah, ini kejadian betul. Orangnya masih hidup, tidak boleh diceritakan, jangan. Cukup kita ceritakan ini aja. Ilah suaminya bilang, istriku matur suwun, jazakallah khair, terima kasih banyak dirawat anak kita nggih. Loh kenapa? Aku mulai malam pertama dikubur, ya Allah ujian buat aku disiksa sama Allah, aku tidak merhatikan kamu, tidak merhatikan anak. Begitu anakku bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, azab diangkat sama Allah. Oke? Anak itu bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, diangkat azab. Jadi anakku itu bisa baca Al-Quran yang ngasih syafaat buat aku. Wes diajari sing tenanan anakku. Itu baru Bismillah, baru 1A. Habibullah Haddad dari ujung sampai ujung sampai hari kiamat. Sugih. Ulama itu paling sugihnya manusia dan mereka itu adalah salatin, raja. Makanya yang kumpul dengan mereka di akhirat dadi rojo. Dan raja yang terbesar adalah Nabi kita Muhammad. Tum syafaat itu. Mana Firaun? Mana Qarun? Mana Haman? Mana Namrud? Mana? Selesai. Mana mereka sudah? Hah? Mana sugihnya mereka? Mana kekuatan mereka? Ada. Nanti di hari kiamat cuma butuh satu orang dok, yang namanya Muhammad SAW. Maka tempat, waktu, kondisi, amal tidak ada yang paling menjadikan kita selamat bahagia dunia akhirat kecuali tempat-tempat ilmu, tempat-tempat zikir, tempat-tempatnya orang soleh. Maka semoga Allah kumpulkan kita dengan hamba-hambanya yang soleh dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita tutup jam 2, ada satu amalan monggo dibawa pulang, nggih, diamalkan supaya kita dapat apa? Dapat taufik, kita sudah ngamalkan ilmu. Nggih, orang kalau ngamalkan ilmu itu seperti dapat cahaya nanti dibawa ke kubur. Fa'mal walau bil usyri kazakati takhruj bi nuril ilmi min dhulumati. Kalau amalkan ilmu walaupun raketang 10% tok, amalkan 10% tok. Nggih, kita ngamalkan ilmu, ngapunten, kita dengar dari tadi hampir setengah jam. Kuwi sing nyantol apa? Sing nyantol kuwi senaiku jauh tuh ora gitu. Nyantol itu tok. Oh ngomong karo kancan, "Heh, kuwi rungokke iki. Modelmu angop-angop, aku yang ngantuk." Ya. Dulu tuh kita kalau ngaji dilihat sama ustadznya, mulai matanya sudah pandangannya jauh, ketoke ning ngarep, otone ning pikirane piknik. Nah, ini berarti wis tanda-tanda 5 watt, 2 on, nggih. Itu kalau sudah kelihatan ngantuk, ayo berdiri. Suruh berdiri, nyekel kitab. Tiba ngene mengantuk nih, wudu. Disuruh wudu. Seger toh, 2 menit tok segere. Bar kuwi ketip maneh ngantuk. Ngantuk, sudah wudu mesti ngantuk. Adus. Suruh mandi, suruh mandi betul. Balik isi kebes siap. Wis ta? Agak panjang sedikit durasinya, 5 menit, baru gue ketip-ketip deh. Pulang, tidur, pulang dah. Oh Allah. Ya. Makanya mata ini penting ya. Makanya tadi saya bilang minta matanya, telinganya sematinya. Ya, 2 menit. Alhamdulillah. Ayo kita bawa pulang satu oleh-oleh ini.
Ini oleh-oleh, ini manfaat khusus di akhir zaman ini. Nggih, di akhir zaman ini orang yang berilmu mumet, bingung. Dan itu memang sudah fitnahnya akhir zaman. Dibuat bingung. Supaya apa? Supaya segera cepat kembali dengan yang berilmu tadi kepada Allah. Yang berilmu mumet, apalagi yang tidak berilmu. Nggih. Makanya syaitan iblis itu pernah ada satu orang soleh ketemu, ditanya, iblis, kamu ini mau ngapa di masjid? Aku mau goda orang itu loh yang mesti sholat di masjid. Lah masuk, kenapa kok tidak masuk? Udah, itu banyak orang berilmu, saya tidak berani masuk. Kalau saya ganggu, iki salah, dibetulkan sama ahli ilmu, saya kobong kena ilmunya. Jadi iblis itu takut sama ahli ilmu. Lah wis kalau kamu tidak bisa goda yang di masjid, kok kowe sing ning pasar godon. Kata orang soleh, alah, wong ning pasar rasa digodha, aku lewat tok wis katut tok. Naudzubillah min. Ndak ngandel, monggo ke pasar coba, ya. Nah, kita amalkan itu tadi supaya kita selamat dari iblis ini kan ndak ketok loh. Ada yang pernah ketemu, jangan sampai ketemu ya. Dan ndak usah nglitis dicari-cari, jangan. Ndak usah. Nggih. Minta ketemu Kanjeng Nabi mawon nggih. Nah, yang jadi masalah itu apa? Pengikutnya iblis ini yang wujudnya kayak manusia, minal jinnati. Nah, itu loh, itu yang medeni itu malah. Ini iblis ora ketok. Jadi tenang wae, ora iso ngeprank awake, ora ketok. Yang jadi masalah ini, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarril alladzi, itu bikin was-was, bikin mumet, bingung. Siapa yang bikin mumet ini? Minal jinnati. Kok tidak bilang minas syaiton? Ya enggak? Allah sendiri mengatakan yang bikin mumet was-was ini sing ketok dari bangsa jin dan bangsa manu, alumninya iblis ini tadi. Naudzubillah min. Kita butuh amalan ini nggih. Makanya ada ulama mengatakan yang ngamalkan ini, maka kelompok jin dan iblis tadi akan mengatakan ojo cedak-cedak wong sing ngamalke kuwi. Nanti kamu bisa kemanusiaan. Nek awake lah cedak-cedak karo jin, hati-hati, kejinan lho. Kelebon jin, lah ngoten lho. Iki kualik, bangsa jin kalau ada orang ngamal hati-hati, kamu bisa kemanusiaan. Ini kesurupan menungso tadi. Kan aneh toh. Ini penting. Dan manfaatnya tidak manfaat di itu tok. Manfaatnya kompleks, fleksibel, universal. Nggih. Nah, apa saja? Sama, satu cuman diamalkan di 3 waktu. Nggih. Yaitu kita membaca ayatul hafal ayat kursi? Hafal kan? Oh, udah hafal, nanti Ustaz suruh TPA lagi Ustaz. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Baca ayat kursi. Yang pertama, nggih, jangan lupa ini penting ini. Baca ayat kursi 1 kali. Kapan, Beb? Yang pertama setiap habis sholat fardu. Nggih? Sholat fardu ada berapa? 5 apa 7? 5, nggih. Setiap habis sholat fardu baca ayat kursi 1 kali. Habis zikir, wirid, doa, baca ayat kursi. Ada sebagian mengatakan sebelum baca subhanallah, baca setelah itu ayat kursi 1 kali mawon. Fadilahnya apa, Beb? Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa barang siapa membaca ayat kursi setelah habis sholat fardu, maka tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Jadi insya Allah yang istiqomah baca ayat kursi setelah sholat fardu, insya Allah akan masuk surga. Tidak pakai mampir, ya, tidak pakai mampir di Indomaret setempat, ya, tidak pakai, ya, langsung plung surga, ya, tidak mampir kemana-mana, insya Allah, ya, 1 kali, ya. Kapan? Habis sholat jangan lupa loh ya, insya Allah tidak ada yang 5 watt matanya toh, yang ngantuk tak doakan haji insya Allah. Itu dari Madura, ya. Tak doakan haji yang ngantuk. Di mana? Di Mojogedang. Kita lanjutkan yang kedua. Ngantuk.
Kalau enggak ngantuk tak doakan haji ke Mekah betul. Yang kedua, ingat-ingat yang pertama tadi apa? Setelah sholat fardu. Kita nih kalau mau amal apa amal kita ini? Sholat yang ngono, ya ngaji apa meneh Ramadan tok. Apalagi sedekah nek teko malaikate. Zikir, alah akehan ngrasani. Terus kita masuk surga. Diprank malaikat ya. Amal apa kita ya? Tapi insya Allah istiqomah baca itu. Mudah-mudahan kita dapat taufik jadi orang yang beramal soleh. Okay. Yang kedua, baca ayat kursi ketika akan tidur. Okay. Supaya kita tidak mimpi buruk, hadirin hadirat. Okay. Wah, Beb, aku ingin ngimpi ketemu Mbah Gendruwo. Nah, ini. Ning ngei aku wangsit. Alah. Sesama Gendruwo rasa di. Oh, ngimpi itu harusnya ketemu orang soleh. Ngimpi apa? Ngimpi ketemu setan. Ya sudah. Baca ayat kursi. Fadilahnya apa? Orang yang baca ayat kursi ketika akan tidur, ya, maka akan dijaga dirinya, rumahnya dari kebakaran, pencurian, dan bencana. Aman. Itu sampai pernah ada yang ngetes, tenan ada yang ngetes. Pas hiking gunung, ya toh, buat kemah sengaja di tempat yang ngapunten ada pos-pos yang tidak boleh ya. Itu baca ayat kursi, terus nganggo tongkat itu digaris. Baca ayat kursi. Aku tak nyoba ayat kursi tenanon. Betul. Bangun tidur itu ngelihat ulo apa itu di luar, tidak berani ngelangkah ke garisnya. Jangan dicoba, jangan. Ini saya tidak nganjurkan ya adegan ini kecuali yang sudah profesional ya. Jangan. Shallallahu Muhammad, jangan. Itu mau tidur jangan lupa. Kita kadang lali kan baca bismika Allahumma ahya lali. Turu iki sak model sak nemune posisi pokoke mbuh sikile ning ndi, ndase ning ndi, pokoke merem. Baca ayat kursi, dijaga kita dari syaitan, dijaga dari segala-galanya. Paham nggih? Ajarkan itu anak-anak kita dari kecil. Ojo meh turu jek nyekel HP. Wah, status iki wah macam-macam. Lah iki cocok iki. Shopee, etalase berapa nih TikTok ini? Iki mulai iki. Etalase iki. Ocoro wae ning dhuwur etalase. Ayat kursi satu kali mau tidur. Yang terakhir yang ketiga, baca ayat kursi setiap kita keluar rumah dan masuk rumah. Oke. Kenapa? Karena kalau kita baca ayat kursi keluar rumah, maka akan dimudahkan urusan kita, dimudahkan rezeki kita, dan yang kita tinggal di rumah dijaga oleh Allah. Oke. Itu mujarab. Ada satu orang sampai tenanan itu, Beb. Saya sampai saking lalinya bolak-balik kunci ku nyantol ning lawang. Nah aku tekan Semarang, ditekan di balik, alhamdulillah. Aman maksudnya ya. Subhanallah. Jadi kita baca ayat kursi setiap akan keluar masuk ruh. Kenapa? Karena selain penjagaan nggih, selain itu tadi fungsinya, tapi sebetulnya Kanjeng Nabi sudah bilang, syaitan itu akan ikut sama kita, ngapunten, ini di Al-Qur'an. Bahkan ngapunten ya, ini di Al-Qur'an. Bahkan kalau seorang suami ngumpuli istrinya tidak baca doa, itu syaitan ikut. Wasyarikum fil amwali wal aulad, ikut kamu wahai syaitan urusan harta benda mereka dan urusan anak. Masya Allah, na'udzubillah min. Makanya kalau sudah bab itu lali metu bocahe kaya jangan, enggak boleh ya. Enggak boleh gitu ya. Baca itu. Sebab syaitan itu di hadis Nabi pernah menceritakan ada satu syaitan lemu ketemu syaitan kuru kaliren. Yang gemuk ini tanya sama, "Loh, Ton, kamu ini kok
kaliren gini, kenapa kamu ini? Wah kurang vitamin ini. Ini tak ajak tak vaksin sih, ben lemu. Lah kamu kenapa kok bisa gemuk gini? Loh. Lah kamu kenapa sih? Tadi tak bilangi saya kok gemuk. Kalau gimana saya enggak kurus. Saya mau masuk satu rumah orang muslim, mau masuk dia baca doa. Saya enggak bisa masuk. Dia mau pakai baju, saya supaya bisa ikut pakai baju, dia baca doa. Saya mau ikut makan lapar, dia mau makan baca doa. Ya sudah saya gini, kelaparan, kedinginan dan kehausan, kepanasan. Wah, salahmu, nasib guys. Kalau saya ini, lah gimana? Saya kumpul sama satu orang tidak pernah 1 menit atau sedetik pun nyebut nama Allah. Naudzubillah min. Dadi lemu aku, anakku akeh. Naudzubillah. Maka bacalah ayat kursi. Tujuannya apa? Supaya kalau kita masuk rumah, ketika kembali kita jadi orang yang kerasan. Suami istri keluarganya jadi kerasan, rukun. Sebab syaitan itu pertama yang ingin, jika dia ingin merusak keluarga, itu suami istri piye carane padu. Itu iblis. Ya, mak klontrang apa kuwi? Wis bosen to kira kowe. Nah, terus dipancing, terus. Itu setan gitu. Padahal kucing nibokke sendok apa-apa. Jadi difitnah karo kucing ya. Aku ora bosen, alah modelmu padu ae. Rumah kalau sudah berantem, rahmat tidak akan turun, rezeki tidak akan masuk. Tapi kalau rumah penduduknya rukun, ibu sama anaknya rukun, anak sama orang tuanya rukun, suami istri rukun, tidak pakai ngoyo cari rezeki, datang sendiri rezekinya. Kenapa? Rahmat tadi dirahmati dan diberkahi Allah. Maka ayat kursi itu akan membuka pintu berkah itu semua. Jangan lupa nggih, mau tidur apa tadi? Habis sholat, keluar masuk roh, diajari anak-anak itu biar dari kecil tahu kalau dia hidup sebagai orang yang mukmin bersandar kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah di malam hari ini, okay. Di bulan Safar ini mudah-mudahan bulan yang insya Allah memberikan rahmat bagi kita, berkah bagi kita, kemudahan bagi kita. Yang ada hajat insya Allah dimudahkan hajatnya, yang doa diijabah doanya, yang ada kesulitan diberikan solusi oleh Allah, yang sudah istiqomah ditambah berkah dan manfaatnya. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solehin dan solehat. Pesantren ini menjadi pesantren yang makmur, makmur dengan ilmu, makmur dengan akhlak, makmur dengan ibadah, makmur dengan anak-anak yang nanti menjadi orang-orang yang solehin dan solehat. Orang-orang tua kita, keluarga kita yang sakit diberi sembuh dan afiah, diangkat penyakitnya, diberikan afiah. Kita doakan terkhusus kepada Al-Walid, ayahanda kita, guru kita Al-Habib Nuh Al-Haddad, semoga beliau diberikan sehat dan afiah. Dan ayahanda Al-Fakir Al-Habib Ali bin Al-Walkaf diangkat penyakitnya, diberikan sehat dan afiat. Kita yang sakit juga diberikan sehat dan afiat, sehingga kita bisa tetap taat kepada Allah, istiqamah dalam ibadah, dan kelak di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina waghfir lana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.